Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuan Muda Sekte, Anda telah menang, Zhong Libo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bawahan membencimu, aku mengagumimu. Bawahan hanya ingin tahu, berapa tinggi pencapaian keahlianmu, ucap dari Zhong Libo. Semua orang juga memandang Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Anda dapat berpikir bahwa Master Sekte Muda ini adalah Master Artefak Suci, tentu saja, Anda juga dapat berpikir bahwa Master Sekte Muda ini adalah Master Artefak Suci tingkat tinggi, ada senyum di sudut mulut Tan Yun, singkatnya, keterampilan pemurnian artefak Anda ada di depan Tuan Muda ini, sangat tidak dewasa dan menyedihkan, ucap dari Tan Yun. Wajah Zhong Libo merah karena marah, dan tinjunya mengepal. Di sisi lain, Zhong Li Yuxin yang berada di antara kerumunan murid, merasakan kejutan di hatinya. Paman Bo adalah orang tertinggi di keluarga Hong Li Ku saat ini dalam seni pemurnian, tetapi dia juga dikalahkan, ucap dari Zhong Li Yuxin di dalam hatinya. Hahaha, Tante Yu menangis karena kegembiraan, dia menatap langit dengan gemetar, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Patriark, apakah kamu melihatnya dalam roh surga? Yuner bukan hanya seorang alkemis suci tingkat tinggi, tetapi juga seorang ahli formasi suci tingkat suci dan ahli senjata suci, ucap dari Tante Yu di dalam hatinya. 8 leluhur agung dari 8 divisi dan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, menatap Tan Yun, mata mereka mengungkapkan warna ketakutan dari jiwa. Mereka tidak takut pada kekuatan Tan Yun, tetapi takut pada bakat Tan Yun. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Tan Yun yang masih muda, bisa menjadi Sein Alchemist, Sein Array Master, dan Sein Artifact Master pada saat yang sama. Di antara lebih dari 7 juta murid, dengan pengecualian beberapa keturunan dari leluhur 8 divisi, tingkat kekaguman terhadap Tan Yun oleh orang lain dapat dikatakan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Feng Qingcheng, melihat Tan Yun yang menindasnya, dia menundukkan kepalanya, dia tidak tahu harus berpikir apa. Feng Yun tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Sampai saat ini, dia sangat yakin dengan bakatnya. Idenya adalah bahwa Feng Qingcheng tidak dapat membunuh Tan Yun tidak peduli apa. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun dilemparkan ke dalam pikiran semua orang seperti blockbuster, dan kepala semua orang berdengung. Dunia ini sangat gila. Tapi Tan Yun yang menjulurkan jari, menunjuk leluhur 8 divisi di atas panggung, dan berkata dengan dominan. Apakah masih ada kebutuhan untuk penilaian jimat? Tapi Tuan Sekte Muda ini dapat memberi tahu Anda, keterampilan jimat kecilmu, dibandingkan dengan Master Sekte Muda ini, tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, di Menara Giok, leluhur besar Fumai, Tuoba Qingtian, tiba-tiba gemetar, dan meraung marah, saya benar-benar tidak percaya lagi, Anda akan sangat menantang. Saya tidak percaya, ucap dari Tuoba Qingtian. Ketika Tuoba Qingtian berteriak, tidak ada yang memperhatikan kelicikan di matanya, dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Sekte, ada jimat, selama Anda dapat melihat pangkat, atribut, dan asal jimat, Anda akan menang, ucap dari Tuoba Qingtian. Benarkah? Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, biarkan Master Sekte Muda ini menebak, alasan mengapa kamu tidak menguji proses pemurnian jimat dan bahan apa yang digunakan untuk memperbaikinya, aku khawatir dengan jimat keterampilanmu, kamu tidak bisa mengatakannya sama sekali. Benar kan? Ucap dari Tan Yun. Iya, jadi apa? Tuoba Qingtian menegakkan dadanya dan berkata dengan tegas, bawahanmu yang akan menilaimu, dan untuk cara menilaimu, itu milik bawahan yang memiliki keputusan akhir, ucap dari Tuoba Qingxian. Haha,
Baiklah, Tan Yun mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, berhenti bicara omong kosong, tunjukkan jimatmu, ucap dari Tan Yun. Tunggu, pada saat ini, Jin Xianghai memandang Tuoba Qingtian ke samping, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Leluhur Agung Tuoba, kita sudah kalah 3 kali dalam tes 4 keterampilan, dan kali ini kita tidak boleh kalah lagi, ucap dari Jin Xianghai. Ya, karena mereka telah menyaksikan terlalu banyak perubahan di Tan Yun. Pertama, mereka pikir mereka bisa membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah ingin membunuh mereka semua. Kedua, mereka mengira Tan Yun tidak bisa menjawab salah satu dari 4 teknik alkemia, formasi, artefak. Para leluhur yang hebat ini benar-benar ketakutan. Mereka takut leluhur jimat akan kalah dari Tan Yun lagi. Meskipun mereka yakin, bahkan jika Tan Yun memenangkan 4 teknik, dia tidak akan bisa tinggal di dunia monster selama sehari, tetapi dia masih takut keajaiban akan terjadi pada Tan Yun lagi. Pada saat itu, Tan Yun lulus penilaian dan naik ke posisi raja, belum lagi, dan 8 orangnya akan kehilangan muka. Yang lebih menjengkelkan adalah ketika saatnya tiba, mereka akan kehilangan senjata mereka sendiri, kerusakan yang memalukan dan tidak dapat diubah seperti itu tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menggantungkan harapan mereka pada Tuoba Qingtian. Tuoba Qingtian memandang 7 leluhur agung, dan berkata dengan suara yang agak arogan, kalian semua memiliki 100 hati. Apa yang diambil orang tua ini selanjutnya, dia tidak bisa melihatnya dengan bajingan Tan Yun. Bahkan jika dia adalah master jimat tingkat tinggi, dia tidak bisa melihatnya, karena ini adalah jimat peri, jimat abadi diturunkan oleh nenek moyang saya, ucap dari Tuoba Qingtian lewat transmisi suara. 7 leluhur agung terkejut ketika mereka mendengarnya. Tanpa diduga, Tuoba Qingtian sebenarnya memiliki master jimat peri tingkat rendah, jimat langka yang disempurnakan. Anda harus tahu bahwa sejak akhir zaman kuno, saya tidak tahu apakah jimat peri telah menghilang, atau tidak ada yang dipromosikan menjadi jimat peri. Singkatnya, sampai hari ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan menjadi mas jimat tingkat peri. Selain terkejut, hati 7 leluhur agung yang ditangguhkan akhirnya terlepas, mereka pikir kali ini aku akhirnya bisa membuat Tan Yun bingung. Tuan Muda Sekte, lihat itu, ucap dari Tuoba Qingtian di gedung giok. Tuoba Qingtian menatap Tan Yun dari tempat tinggi, dan segera, jimat gelap seukuran telapak tangan terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan jatuh ke langit di atas kepala Tan Yun. Tan Yun membuat suara terkejut, dan segera naik ke udara, tepat saat dia meraih jimat di tangannya, suara khawatir Tuoba Qingtian terdengar, Tuan Muda Sekte, tolong pelan-pelan, jimatnya rusak, ucap dari Tuoba Qingtian. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam, berdiri di udara, dan mulai melihat jimat di tangannya. Ketika Tan Yun mengamati, semua orang yang hadir juga mengamati. Di Menara Giok, termasuk Tante Yu dan putranya, dan lebih dari 190 leluhur alam dewa, semuanya tampak kontemplatif. Rupanya tidak ada yang mengenali simbol ini. Setelah mengamati 3 napas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jimat di tangannya ke Tuoba Qingtian. Tuan Muda Sekte, apakah Anda menyerah? Tuoba Qingtian berkata dengan bangga setelah menangkap jimat itu. Tuan Muda Sekte, itu normal bahwa Anda tidak mengenalinya, lagi pula, semua orang yang hadir juga tidak mengenalinya, ucap dari Tuoba Qingtian. Situ Wuhen berkata, Tuan Muda Sekte, Anda gagal dalam penilaian, dan sekarang Anda harus memenuhi janji Anda dan bunuh diri di tempat, ucap dari Situ Wuhen. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat senyum di wajah para leluhur agung ini membeku seketika. Konyol, Tuan Sekte Muda tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak mengenali jimat ini, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, para penonton terkejut. Yuner,
Apakah kamu benar-benar mengenali jimat ini? Ucap dari Tantai Xuanzong berkata di atas bangunan batu giok. Setelah melihat Tan Yun mengangguk berat, dia sedikit bingung dengan kegembiraan. Oke, luar biasa. Hebat, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuoba Qingtian menyipitkan mata pada Tan Yun, daging keriput di wajahnya sering berdetak. Aku tidak percaya, ucap dari Tuoba Qingtian. Aku tidak percaya, haha, aku tidak bisa mentolerir ketidakpercayaanmu. Tan Yun mencibir dan berkata, pertama, barusan pangkat jimat itu adalah pangkat sub-abadi tingkat menengah, ucap dari Tan Yun. Bagaimana kamu tahu, ucap dari Tuoba Qingtian di kursi, seperti kucing yang ekornya telah diinjak, melompat dari kursi dengan kulit aneh. Tan Yun mengabaikan Tuoba Qingtian dan berkata, dan jimat ini dari atribut kayu, benar atau salah, ucap dari Tan Yun. Kamu, Tuoba Qingtian berkata dengan tidak percaya, apa waktumu yang singkat, bagaimana kamu bisa tahu, mungkinkah Anda adalah master jimat abadi, ucap dari Tuoba Qingtian. Jimat abadi, Tan Yun menggelengkan kepalanya, Anda terlalu melebihkan master sekte muda ini, tetapi master sekte muda ini adalah master jimat suci. Benar, master jimat suci tidak bisa melihat jimat ini sama sekali. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, alasan mengapa saya mengenali jimat ini hanya dalam 3 napas. Itu karena saya cukup beruntung untuk membaca beberapa buku rahasia yang merekam jimat kuno. Di buku rahasia, ada jimat seperti di tangan Anda, tidak hanya itu, tetapi penampilan jimat itu persis sama, dan pangkat serta atributnya juga dijelaskan di bawah jimat itu. Di antara jimat abadi, itu adalah jimat paling sulit untuk disempurnakan, jadi jimat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh jimat abadi tingkat rendah biasa. Jika Anda ingin saya mengatakannya, itu pasti dari tangan jimat abadi tingkat menengah. Hahaha, maafkan Tuan Sekte muda ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Qingtian menggertakkan giginya dan berkata, saya juga marah, ucap dari Tuoba Qingtian. Di mata semua orang, mereka secara alami berpikir bahwa Tan Yun tidak berbohong. Bahkan, tentu saja, Tan Yun sekilas mengenali jimat ini dengan kemampuannya yang sebenarnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu karena dia hanya ingin mati, itu saja. Pada saat ini, melihat Tan Yun, 4 leluhur agung kembali, meskipun para murid dari 4 leluhur agung masih merasakan darah mereka mendidih. Di gedung giok, Tantai Yu, Tantai Xuanzong, bahkan tertawa terbahak-bahak. Feng Yun berpikir bahwa Tan Yun telah mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan ke posisi raja, dia akan melamar Feng Qingcheng, dia sangat senang. Memimpikannya hooligan sialan, pencapaiannya dalam pil, teknik, artefam, dan jimat hampir mencapai tingkat kemahakuasaan, Feng Qingcheng sedikit lesu. Tuan muda sekte, jangan terlalu senang, pada saat ini, Si Tu Wuhen mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, selanjutnya, bawahan akan melihat bagaimana kamu bisa menghabiskan 1 hari di alam binatang buas, ucap dari Si Tu Wuhen. Setelah mendengar ini, tampilan Tan Yun juga sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, senyum Tantai Yu dan Tantai Xuanzong juga menghilang. Karena ada banyak monster tingkat kelima dan monster tingkat 6 yang kuat di wilayah monster yang ganas. Semua monster ini adalah monster di ngarai Dewa Meteor. Pejabat senior Huang Fu Shengzong berusaha untuk tidak ditelan oleh monster tirani ini untuk murid luar. Oleh karena itu, mereka menangkap mereka hidup-hidup dan mengunci mereka di wilayah monster. Setelah terkunci di alam binatang buas, pelatih hewan khusus mulai menjinakkan mereka menjadi binatang roh untuk memperkuat sekte. Setelah semua binatang iblis yang bisa dijinakkan menjadi binatang roh, mereka semua dibebaskan dari wilayah binatang buas, dan hampir semua yang terkunci di wilayah iblis adalah binatang iblis yang bersumpah sampai mati.
Semakin tinggi ranah monster, semakin sulit untuk menjinakkannya, dan dia akan memperlakukan manusia sebagai ras yang rendah hati. Mereka berpikir bahwa mereka adalah kesayangan para dewa dan tidak boleh dikemudikan oleh manusia. Oleh karena itu, dari aspek ini, tulang punggung monster biasanya lebih kuat daripada tulang punggung manusia. Seperti yang kita semua tahu, monster tingkat kelima dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak ada monster tingkat kelima dan keenam di alam Fierce yang dapat berubah menjadi manusia. Dari sudut pandang mereka, berubah menjadi bentuk manusia adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa monster di wilayah yang ganas semuanya ganas, brutal, keras kepala, dan mengkanibal orang tanpa memuntahkan tulang. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak dapat dijinakkan, pejabat senior Huang Fu Shengzong tidak akan menghancurkan mereka sekaligus. Karena monster kuat penuh dengan harta, sekte senior akan menyimpannya dan membantai mereka saat dibutuhkan. Biasanya, licik, berbahaya, dan tercela identik dengan manusia di hati monster. Mereka membenci manusia, dan mereka membenci manusia karena membawa mereka pergi dari ngarai dewa jatuh tempat mereka dibesarkan. Ketika Tantai Xuanzong diam-diam mentransmisikan suaranya ke Tan Yun mengangguk mengerti dan terdiam, tidak tahu apa untuk berpikir. Karena alam binatang buas adalah alam rahasia kecil di alam suci jiwa binatang, maka, di bawah perintah Tantai Xuanzong, semua orang mengambil perahu roh mereka sendiri dan menuju ke alam suci jiwa binatang jutaan mil jauhnya. Ada hampir 100.000 murid berjasa dari sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci. Kekhawatiran tertulis di wajah mereka, dan mereka khawatir untuk Tan Yun. Tan Yun memberi tahu semua murid berjasa agar tidak khawatir. Setelah itu, Tan Yun memanggil Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying ke ruang pelatihan di perahu roh. Melihat ekspresi khawatir para wanita, Tan Yun melangkah maju dan memeluk Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao, dan berkata dengan keras, "Aku memasuki dunia monster yang ganas, dan itu akan menjadi pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan keluar dari wilayah yang ganas itu hidup-hidup," ucap dari Tan Yun. Malam pun tiba. Ratusan perahu roh berlayar ke tanah suci jiwa binatang. Di bawah sinar bulan yang kabur, mereka terbang melintasi pegunungan yang luas dan terbang ke arah barat laut seperti kilat. Malam semakin gelap, cahaya bulan memudar dari kabut dan menjadi seterang air, ditaburkan di pegunungan di mana energi spiritual padat dan awan melayang naik turun. Ketika ratusan perahu roh terbang sejauh 300.000 mil, mereka digantung di atas danau gunung satu demi satu. Pada saat ini, Situ Wuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang, menginjak perahu roh, melihat kembali ke 10 murid divisinya di perahu roh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur agung ini sekarang akan membuka alam binatang buas. Kamu tidak perlu panik ketika kamu masuk, karena ada formasi pertahanan di alam yang ganas, dan ada formasi besar untuk melindunginya, bahkan monster tingkat 8 tidak bisa keluar, ucap dari Situ Wuhen. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, ada keributan. Mereka masih tahu apa konsep monster tingkat 8. Anda harus tahu bahwa monster tingkat kelima setara dengan kultivasi jiwa suci manusia, monster tingkat keenam adalah jiwa ilahi. Monster tingkat ketujuh adalah dewa. Monster tingkat 8 adalah alam para dewa. Monster tingkat 8 berarti dia memiliki level yang sama dengan leluhur saat ini. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, Situ Wuhen, pertama, seberapa luas area tempat monster di penjara di Fierce Realm? Kedua, ada berapa jenis monster di Fierce Realm, dan ada berapa banyak? Ketiga, apa alam monster terendah? Apakah Anda yakin bahwa yang tertinggi hanya tahap perampokan tingkat 6, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Situ Wuhen tampak murah hati, Tuan Sekte Muda, nomor 1, alam monster adalah 18. Ribuan mil pergi,
tetapi semua monster terkunci di gua. Kedua, ada 8 ras monster utama, saya belum menghitung berapa banyak, diperkirakan ada sekitar 80.000. Ketiga, level monster terendah adalah pada tahap kelahiran tingkat kelima, dan yang tertinggi tidak dapat ditentukan. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, alam monster tertinggi yang telah dilihat bawahan tidak melebihi periode kesusahan tingkat ke-6, ucap dari Situ Wuhen. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, dan bertanya dengan santai, "Oh, omong-omong, apakah monster di dalamnya yakin tidak bisa dijinakkan?" ucap dari Tan Yun. "Iya, Tuan Muda Sekte," ucap dari Situ Wuhen. Tan Yun berkata dengan santai, "Jika Tuan Sekte Muda dapat menjinakkan sebanyak yang aku bisa, bisakah aku mengambilnya?" ucap dari Tan Yun. "Anak bodoh, kamu masih ingin menjinakkan monster? Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati sama sekali," ucap dari Situ Wuhen di dalam hatinya. Kemudian Situ Wuhen berkata, "Menurut aturan sekte, setelah domestikasi, Anda memerlukan persetujuan dari bawahan sebelum Anda dapat mengambilnya. Namun, Tuan Sekte Muda, Anda memiliki status yang mulia, selama kamu bisa menjinakkan sebanyak yang kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu bisa," ucap dari Situ Wuhen. Tan Yun mengangguk pelan, "Oke, mari kita buka alam binatangnya," ucap dari Tan Yun. "Baik Tuan Muda Sekte," ucap dari Situ Wuhen. Setelah Situ Wuhen menjawab, tanda merah gelap terbang keluar dari manset, tergantung di langit. Kemudian, seberkas cahaya merah gelap dengan ketebalan lengan terangkat dari token, dan dalam sekejap, ruang di langit malam mendidih seperti air, dan gerbang alam rahasia dengan diameter ribuan kaki ditransformasikan. "Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, tolong," ucap dari Situ Wuhen melihat ke belakang dan dengan hormat berkata kepada Tantai Yu dan putranya. "Iya," Tantai Xuanzong menjawab, dan kemudian mengendarai perahu roh, membawa Tantai Yu dan Tan Yun, dan memasuki gerbang alam rahasia terlebih dahulu. Segera, para leluhur, para pemimpin senior dari 10 divisi, dan para murid terbang ke alam binatang buas di perahu roh satu demi satu. Setelah semua orang masuk, mereka melihat ke bawah, tetapi melihat formasi halo biru di bawah, seperti mangkuk besar dengan diameter puluhan ribu mil, melengkung terbalik di kotak melingkar besar jauh ke dalam tanah. Alun-alun melingkar berdiameter 30.000 mil, dan merupakan lapangan gladiator terkenal di Huangfu Shenzong. Arena gladiator digunakan oleh mereka yang datang untuk menjinakkan monster. Jelas, sekarang ini akan menjadi tempat pertarungan Tan Yun dan monster. Arena gladiator raksasa dengan radius 30.000 mil tidak terlalu besar, Tan Yun sangat puas. Hanya dengan cara ini dia bisa mengerahkan kecepatan tertingginya. Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia bisa melintasi jarak ribuan mil ke batas maksimum. Tiba-tiba, satu demi satu monster mengaum, dan raungan serak, datang dari arena gladiator di bawah. "Ho ho ho, au, manusia sialan, kami tidak akan menyerah pada kalian. Anda baik hati untuk membunuh kami. Jika Anda memiliki orang seperti itu, biarkan dia pergi dan biarkan kami bertarung sampai mati bersamamu. Manusia tercela dan tak tahu malu, kau harus mati." "Ho, ho," ucap dari teriakan para binatang. Mendengar auman monster yang memekakkan telinga, para murid sekte luar, sekte dalam, dan sekte abadi menjadi pucat karena ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Bahkan para murid sekte suci dan murid inti sekte suci pun panik, dan bahkan pernapasan mereka pun tidak lancar. Karena lebih dari 7 juta murid tahu bahwa jika monster yang dipenjara ini dilepaskan, mereka akan dapat membunuh mereka hanya dalam 1 jam. Yang lemah takut yang kuat. Ini adalah hukum alam yang kuat memakan yang lemah. Itu sama apakah sisi yang kuat adalah manusia atau binatang. Rambut Tan Yun berkibar, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi arena gladiator.
Dia menemukan bahwa ada banyak gua gelap dan besar yang digali di dinding cincin arena gladiator setinggi 1000 kaki. Pintu masuk ke gua yang dalam diselimuti tirai cahaya ungu terlarang untuk mencegah monster keluar dari gua. Dan raungan tak berujung itu datang dari puluhan ribu gua gelap. Tuan Muda Sekte, jika Anda siap, bawahan Anda akan menempatkan Anda di arena gladiator sekarang, ucap dari situ Wuhen. Mata keruh situ Wuhen memancarkan pandangan cemberut. Jangan khawatir, tidak akan terlambat bagi Tuan Sekte Muda ini untuk berganti pakaian dan turun, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab dengan dingin, dia melihat kembali ke lebih dari 7 juta orang di kapal roh dan berkata, siapa yang memiliki senjata jubah spiritual ke atas? Nilainya tidak perlu tinggi, yang penting bisa besar atau kecil, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka secara alami memikirkan ketika tubuh Tan Yun melonjak hingga ukuran 10 kaki ketika murid inti dari 10 divisi Sekte Suci bersaing 9 tahun yang lalu. Semua orang segera mengerti bahwa ketika Tan Yun melawan monster itu selanjutnya waktu, dia khawatir tentang perubahan ukurannya, dan itu menjadi raksasa setinggi 10 kaki, dan pakaiannya hancur dan menghilang. Tuan Sekte Muda, saya memilikinya di sini. Tuan Muda Sekte, saya juga memiliki jubah, tetapi itu adalah alat spiritual tingkat rendah. Tuan Muda, saya memiliki harta karun berkualitas tinggi. Tiba-tiba, suara ratusan murid datang dari perahu roh. Tuan Muda Sekte, bawahan ini memiliki jubah di sini. Pada saat ini, leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, memasang cincin penyimpanannya, dan segera jubah yang dibordir dengan kata penegakan hukum muncul di tangannya. Tunggu, Zonglibo, leluhur artefak, berkata tanpa ragu, Guan Xuankong, pakaianmu berkualitas tinggi. Dan bahkan jika itu adalah monster dari periode kesusahan tingkat kelima, itu tidak dapat meninggalkan bekas luka, oleh karena itu, Anda tidak dapat memberikannya kepada Master Sekte Muda. Jika Anda ingin memberikannya, itu adalah pakaian harta karun berkualitas tinggi. Dengan cara ini, monster yang baru lahir urutan kelima dapat dengan mudah mencabik-cabik dan ini adil, ucap dari Zonglibo. Guan Xuankong Zeng ketika dia hendak mengkritik, Tan Yun berkata, Guan tua, lakukan saja seperti yang dia inginkan, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun, Tuan Muda Sekte, murid kebetulan memiliki satu di sini, jubah yang dipakai murid ketika mereka berpakaian seperti laki-laki di masa lalu. Saat berikutnya, di bawah mata beberapa murid yang tidak senang, rok Zhongli Yuxin berkibar dan jatuh di depan Tan Yun, memegang jubah emas di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun tidak menerimanya, tetapi buru-buru berkata, apakah kamu gila, Yuxin? Jika kamu melakukan ini, hal lama Zonglibo tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap dari Tan Yun. Sebelum Zhongli Yuxin bisa berbicara, ekspresi Tan Yun berubah, tiba-tiba meraih pergelangan tangan Zhongli Yuxin dengan tangan kanannya, dan memarahi, berani, apakah Tuan Sekte Muda ini membiarkanmu datang? Kembalilah ke perahu rohmu untuk Tuan Sekte Muda ini, ucap dari Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, Zhongli Yuxin terbang 100 kaki jauhnya dan mendarat di perahu roh dengan mantap. Melihat adegan ini, Zonglibo berkata dengan kejam, berani melakukan sesuatu pada nona mudaku, Tan Yun, bahkan jika kamu tidak mati hari ini. Lelaki tua ini akan membunuhmu di masa depan, ucap dari Zonglibo di dalam hatinya. Berdasarkan tindakan Tan Yun terhadap Zhongli Yuxin barusan, Zonglibo akan membuat Tan Yun mati. Di perahu roh, Zhongli Yuxin menatap lurus ke arah Tan Yun yang memelototinya. Emosi yang berbeda mengalir dari hatinya. Dia tahu bahwa Tan Yun baru saja memikirkan dirinya sendiri, jadi dia dengan sengaja memarahi dirinya sendiri di depan umum. Wosh! Pada saat ini, disertai dengan aroma samar, Feng Qingcheng yang mengenakan gaun hitam,
terbang melintasi kehampaan dan mendarat di depan Tan Yun. Dia menyerahkan jubah ungu di tangannya kepada Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Sekte, ini adalah jubah harta karun berkualitas tinggi yang leluhur kita minta untuk diberikan kepadamu," ucap dari Feng Qingcheng. "Terima kasih," ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun mengambil jubah hitam itu sambil tersenyum, suara dingin Feng Qingcheng dari Xiao Sa terdengar dalam benaknya, "Lebih baik kamu mati di arena gladiator, agar aku tidak melihatmu," ucap dari VBG Qingcheng. Setelah itu, Feng Qingcheng, seperti peri berbaju hitam, bangkit dari perahu roh dan langsung mendarat di atas perahu roh di depannya. Tan Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, apakah wanita ini benar-benar kejam, atau dia hanya pura-pura kejam, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun berhenti memikirkannya. Dia mengambil jubah hitam dan memasuki ruang pelatihan perahu spiritual. "Wow, Tuan Sekte Muda sangat tampan." "Ya hihi, dewa laki-laki lain sangat tampan dalam jubah hitam." Beberapa sebelum murid perempuan selesai berbicara, Sue Zian yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba menoleh ke belakang, mencubit pinggangnya, dan berkata dengan dingin, "Diam untuk bibi ini, biarkan aku mendengarmu berbicara tentang kakak ipar lagi, bibiku merobek mulutmu," ucap dari Sue Zian. Segera, murid-murid perempuan itu menjadi tenang, tidak berani berbicara. Pada saat ini, Tan Yun yang mengenakan jubah hitam dan memiliki sikap yang luar biasa, melangkah keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi dingin. Suara mendesing. Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao di kapal roh lain, dan berkata dengan lembut, "Apapun yang terjadi di hari berikutnya, aku akan berjanji padamu, dan aku akan bertahan. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa tidak peduli seberapa kejam pertempuran itu, kamu tidak menangis, oke?" ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya dengan berat, melangkah maju, dan membantu Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya. Tan Yun tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan ke tepi perahu roh selangkah demi selangkah, memandang Si Tu Wuhen, dan berkata, "Sekarang pada jam 3 di jam Hai, selama Tuan Muda Sekte ini dapat hidup sampai 3 tahun, berarti ujiannya sudah lulus kan?" ucap dari Tan Yun. "Benar," ucap dari Si Tu Wuhen tersenyum, tapi dia tidak tersenyum, dan menatap Tan Yun dengan kepala dimiringkan, "Tuan Muda Sekte, kamu tidak boleh menggunakan senjata ajaib apapun selama konfrontasi dengan monster, jika tidak, itu akan dianggap sebagai kegagalan penilaian. Bisakah kita mulai?" ucap dari Si Tu Wuhen. "Oke," Tan Yun menjawab, "buka tirai," ucap dari Si Tu Wuhen. Hus, set. Si Tu Wuhen menjentikkan jarinya, dan 8 kekuatan spiritual yang mempesona keluar dari jari-jarinya. Setelah menggantinya dengan pola larangan yang rumit di langit, itu tercetak di layar formasi yang menyelimuti arena gladiator. Om. Ketika layar formasi sedikit bergetar, celah besar 30 kaki terbentuk, memungkinkan Tan Yun masuk. Pada saat ini, mata Sen Subing cemas dan dia berteriak, "Tan Yun!" Dia buru-buru mengganti namanya begitu dia menyebutkan namanya, dengan sepasang mata yang indah penuh kekhawatiran, menatap Tan Yun dengan sedih, "Tuan Muda Sekte, saya berharap Anda kembali dengan selamat," ucap dari Sen Subing. Tan Yun tersenyum sedikit, dan berkata tanpa ekspresi, "Subing, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, tunggu saya kembali," ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melompat dari perahu roh, seperti meteor yang jatuh secara vertikal dari celah formasi. Wosh! Wosh! Para murid dari alam jiwa di ratusan perahu roh terbang dari perahu roh di udara, tersebar dan tergantung di langit di atas arena gladiator. Murid dalam dari alam jiwa dan murid abadi dari alam jiwa suci menginjak pedang terbang dan tersebar di arena gladiator. Adapun murid-murid di alam embrio roh, mereka tinggal di perahu roh. Di bawah sinar bulan yang cerah,
semua orang mengabaikan arena gladiator, bersiap untuk menyaksikan Tan Yun bertarung dengan monster dengan tangan kosong. Boom! Ada suara tumpul di permukaan keras arena suci, tapi itu Tan Yun yang menembak jatuh. Sebuah tendangan voli terbalik, membawa semburan debu dan kaki dengan kuat, muncul di tepi timur arena gladiator. Aum! Biarkan aku keluar, aku akan memakan manusia sialan ini. Biarkan kami keluar, ucap dari para binatang. Penampilan Tan Yun benar-benar membuat marah binatang, di puluhan ribu kaki di depannya, di dalam gua dinding monster tidak dikenal. Suara auman monster membuat orang merasa ketakutan. Situ Wuhen berdiri di langit, dengan seringai di sudut mulutnya. Segera, lengan kanannya perlahan berputar di depan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual tanpa akhir dengan lengan tebal ditembak jatuh dan mekar di arena gladiator. Di tirai cahaya spiritual yang mempesona, ada untaian garis terlarang seperti kecebong, yang diproyeksikan ke tirai cahaya terlarang di pintu masuk mulut-mulut. Segera, tirai cahaya terlarang pecah, dan suara derap kuda datang dari gua yang dalam dan besar, menyebabkan tanah di bawah kaki Tan Yun bergetar seperti air. Sekutu lain yang berbagi suka dan duka, manusia yang rendah hati ini, ketika dia datang ke wilayah raja ini, adalah jiwa yang kesepian di bawah cakar raja ini. Anda tidak boleh masuk ke wilayah raja ini tanpa izin raja ini. Tidak lama setelah itu, gua terbesar, ada tawa snarky lainnya. Anak-anak kecil, dengarkan perintah raja ini, pergi dan hancurkan manusia ini hidup-hidup, ucap dari suara itu. Begitu suara itu jatuh, segera, di antara ratusan gua di dinding berbentuk busur besar di depan Tan Yun, desas-desus menyebar suara-suara bersemangat keluar satu demi satu. Dengarkan perintah raja, hancurkan manusia ini berkeping-keping. Bunuh, ucap dari para binatang. Di bawah sinar bulan, ada raksasa yang panjangnya hanya 30 kaki dan setinggi 10 meter, memancarkan nafas kuat dari periode pertumbuhan urutan kelima, seperti gelombang abu-abu yang melahap Tan Yun seperti kilat. Raksasa ini semuanya abu-abu, dengan sepasang pupil raksasa memancarkan cahaya hijau redup di bawah malam, dan ekor raksasa seperti sapu besar, berbulu dan terseret di tanah, membawa badai debu. Itu terlihat seperti sekawanan serigala iblis dengan ribuan dari mereka. Mereka memiliki kecepatan kilat, dan cakar raksasa yang tajam itu dapat dengan mudah merobek senjata agung kelas menengah. Di langit, semua orang melihat ke bawah, dan gelombang serigala bergegas menuju Tan Yun dengan kagum, dan kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan mati. Lagi pula, menurut aturan, Tan Yun tidak bisa menggunakan senjata ajaib apapun. Tan Yun memandang serigala iblis yang bergegas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak, "Saya tidak ingin mulai membunuh orang, keluarlah, Raja Serigala Iblis, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda," ucap dari Tan Yun. Manusia pergi ke neraka, ada raungan yang tidak salah lagi dari gua yang dalam dan besar, bunuh untuk raja ini, ucap dari Raja Serigala. Baik Raja, ucap ribuan serigala iblis di periode pertumbuhan tingkat kelima meludahkan kata-kata manusia, dan suara mereka mengguncang langit. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.